warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Pembahasan kita kali ini adalah tentang kematian janin dalam rahim. Untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Sebagai informasi, saya ingin menyampaikan kalau misalnya setelah menonton video ini, moms merasa ingin mempertanyakan sesuatu hal, moms bisa tuliskan di kolom komentar, insya Allah saya akan memberikan jawabannya. Moms juga bisa bertanya melalui Instagram atau Facebook yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, terima kasih. Hai moms, pernah tidak mendengar janin yang meninggal dalam kandungan? Dimana hal ini juga kadang dikaitkan dengan mitos-mitos tentang janin yang diambil makhluk halus atau sebagainya. Tapi kita bukan membahas mitos-mitosnya ya, kita bahas tentang KJDR-nya atau kematian janin dalam rahimnya seperti apa. Nah, ikuti terus videonya. Jadi, kematian janin dalam rahim atau biasa juga disingkat dengan KJDR dan bahasa medisnya itu adalah IUFD atau intrauterine fetal death atau janin yang meninggal sebelum lahir. Bukan keguguran ya, jadi ini beda antara KJDR dan keguguran. Nah, saya jelaskan dulu apa perbedaannya. Jadi, kalau untuk KJDR atau kematian janin dalam rahim itu biasanya terjadi pada usia janin itu di atas 20 minggu. Sementara untuk keguguran itu yang dikatakan keguguran apabila usia janinnya itu masih di bawah 20 minggu. Seperti itu. Jadi bisa dibedakan ya antara keguguran dan kematian janin dalam rahim. Kemudian apa sih penyebabnya, kenapa ini bisa terjadi? Jadi ada beberapa penyebabnya, yaitu yang pertama karena adanya gangguan pada bayi, misalnya adanya kelainan genetik. Kemudian penyebab yang kedua bisa jadi karena terjadinya solusio plasenta atau tali pusat itu lepas sebelum waktunya. Jadi sebelum janin itu lahir, tali pusatnya lepas. Jadi itu bisa menyebabkan kematian pada janin. Kemudian yang ketiga itu bisa jadi karena adanya sumbatan aliran darah ibu ke janin. Selanjutnya bisa disebabkan juga karena infeksi bakteri, kemudian kehamilan atau usia ibunya pada saat hamil itu terlalu muda atau terlalu tua. Jadi di kedua usia itu, usia yang terlalu muda hamil, kemudian usia yang terlalu tua untuk hamil, itu adalah usia yang beresiko mengalami komplikasi pada kehamilan. Dan penyebab selanjutnya itu bisa juga disebabkan karena penyakit penyerta yang dialami oleh ibu seperti misalnya diabetes, diabetes gestasional atau diabetes pada kehamilan, hipertensi, dan penyakit-penyakit penyerta lainnya. Kemudian, seperti apa sih gejalanya atau tanda-tandanya jika terjadi hal tersebut, jika terjadi kematian janin dalam rahim? Sebenarnya dari beberapa kasus yang ditemui, yang juga saya perhatikan, kematian janin dalam rahim ini kadang tidak disadari oleh ibu hamil. Tapi, gejala yang paling umum dialami adalah yang pertama itu pergerakan janin itu tidak dirasakan lagi oleh ibu. Tapi ini yang kadang tidak disadari karena ada juga beberapa orang termasuk pasien yang pernah saya temui, saya tanyakan kapan terakhir bayinya bergerak, tapi ibunya lupa dan mungkin ibunya memang tidak pernah atau tidak menghitung pergerakan janinnya, padahal itu hal yang harus diperhatikan ya moms. Jadi, kalau misalnya moms merasa bahwa pergerakan janin yang moms rasakan itu menurun, melemah, tidak sekuat yang sebelumnya, moms seharusnya periksakan atau konsultasikan ke bidan. Jangan sampai ada hal yang terjadi pada janin yang seharusnya bisa diatasi, tapi karena moms terlambat untuk menyampaikan atau memeriksakannya, maka itu menjadi hal yang membahayakan untuk janin. Tidak juga moms harus terlalu fokus dengan pergerakan janin, tidak seperti itu. Jadi, moms harus rasakan kalau misalnya terjadi perubahan pergerakan dari yang sebelumnya aktif menjadi tidak aktif, itu moms harus segera periksakan. Oke, moms. Penyebab yang kedua itu bisa jadi adanya pengeluaran darah dari jalan rahim atau perdarahan vulvaginam. Itu juga moms harus perhatikan. Dan perut bagian bawah terasa nyeri dan kram. Kemudian bagaimana cara penanganannya jika memang terjadi
kematian janin dalam rahim, apa yang harus dilakukan? Haruskah dioperasi atau bisa melahirkan secara normal? Nah, jawabannya moms bisa melahirkan secara normal kalau misalnya hal itu terjadi. Jadi, proses pengeluaran janinnya itu bisa secara normal dengan cara dilakukan induksi atau dirangsang agar terjadi pembukaan serviks, nanti dilakukan proses persalinan. Bayi bisa lahir seperti proses persalinan lainnya, tapi yang membedakan itu bayi tidak lagi bisa diselamatkan. Jadi seperti itu moms, kematian janin dalam rahim. Saran saya cuma ingin menyampaikan kepada moms semua, kalau misalnya moms sedang hamil, usahakan untuk selalu setiap hari merasakan pergerakan janinnya. Kalau misalnya sudah banyak janinnya itu sudah mulai bergerak ya, pergerakan janin itu juga harus dipantau. Kalau misalnya terjadi penurunan pergerakan atau yang sebelumnya aktif selalu bergerak dan kemudian terjadi penurunan pergerakan, saya sarankan untuk segera memeriksakannya. Jangan menganggap itu adalah hal yang sepele, karena jangan sampai terjadi apa-apa pada janinnya. Jangan sampai hal yang sesuatu yang bisa diselamatkan, tapi karena terlambat itu tidak bisa lagi dilakukan pertolongan. Seperti itu moms. Jadi saya harapkan moms perhatikan pergerakan janinnya. Oke moms, sekian dulu mungkin video yang saya sampaikan. Mungkin sesingkat ini, tapi itu saya menyampaikan intinya saja. Intinya perhatikan pergerakan janinnya. Oke, itu saja. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.